إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita yang pada hari ini masih memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan salat jemaah Jumat. Mudah-mudahan hikmah, faedah dan manfaat yang ada di balik pelaksanaan salat jemaah Jumat kita, insya Allah kita akan dapatkan dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti untuk keselamatan kita di akhirat kelak, insya Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelum kami tadi memulai khutbah, saya meminta dengan hormat agar supaya diluruskan dan diisi sat-sat yang masih kosong. Andai kata semua orang tahu apa yang didapatkan di balik lurus dan rapatnya sat, maka insya Allah tidak ada orang yang mau berpisah-pisah. Itu berat sekali. Salah satunya, kalau sat tidak lurus, itu berarti ketika ada orang salah satunya yang diterima doa dan ibadahnya di depan, maka semua saf yang lurus dan tidak terputus itu dipindahi belakang. Saya berikan satu contoh. Di masjid ini sudah dibentang Ka'bah, sudah ditaruh lampu dengan seluruh perangkat-perangkat elektronik lainnya yang sudah teruji baik. Maka sekali diterungkan saklar pembatasnya, maka semua mati. Semua kalau diangkat pembatasnya, semua lampu menyala. Tapi ketika ada kabel yang terputus, maka sampai di situ nyalanya. Allah sengaja mengundang kita di hari Jumat ini karena Allah mau memberikan berkah kehidupan buat kita, bukan hanya untuk akhirat tapi juga untuk dunia. Itu nyata-nyata di dalam ayat Allah setelah mengundang kita untuk melakukan salat jamaah Jumat. Di ayat berikutnya mengatakan faidha qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaqu min fadlillah. Ketika kamu sudah melakukannya, sudah menunaikan salat ini, maka tersebarlah di muka bumi ini, maka di sudut-sudut pandang di sudut-sudut pekerjaan kamu, aktivitas kamu, maka di situ sudah ada fadilah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu orang tua kita paham, ketika mau mulai pekerjaan dunia itu dianjurkan dimulai sesudah sholat Jumat. Tapi bagi mereka yang pergi sholat Jumat, karena kenapa? Di situ sudah ada janji Allah untuk keberkahan ini. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi hidayah. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat itu ada dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma Engkau ya Allah kami sembah dan cuma Engkau kami minta tolong. Permintaan tolong apa yang kita minta pada saat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Beri saya hidayah. Begitu pentingnya hidayah ini untuk setiap orang dalam aktivitas apapun di dunia ini. Maka setiap hari, setiap malam dalam sholat fardu saya, hidayah ini diminta sebanyak 35 kali. Saya ulangi, begitu pentingnya hidayah buat kita. Surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika kita sholat. Dan untuk sholat fardu saja dalam satu hari satu malam, hidayah itu kita minta sebanyak 35 atau 34 kali. Paling banyak diminta di waktu sholat adalah hidayah. Kenapa?
Karena semua orang butuh hidayah. Seorang penjual yang mau ke ke tempatnya, ke tokonya, membuka toko butuh hidayah. Seorang pegawai kantor mau ke kantornya butuh hidayah. Seorang guru yang mau pergi mengajar butuh hidayah. Seorang mahasiswa yang mau belajar butuh hidayah. Seorang istri mau butuh hidayah, suami butuh hidayah untuk membimbing anak-anaknya, membimbing keluarga, butuh hidayah. Hidayah ini tidak pernah terlepas dalam setiap aktivitas kita. Sehingga inilah yang kita minta di dalam sholat paling banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini karena rakaatnya sholat wajib kita 17, berarti 17 kali kita baca. Di saat kita duduk di antara dua sujud, kita minta lagi, wahdini Rabbil firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini. Berikan aku hidayah ya Allah. Berarti sudah 34. Bagi yang kunut tambah Allahumma hdini 35 kali. Begitu seringnya disebut ini hidayah, diminta oleh Allah. Kenapa dan apa itu hidayah yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalannya orang-orang, hidayahnya orang-orang yang kamu beri nikmat. Kenapa? Karena harta membawa kebahagiaan, tapi tidak mutlak. Pangkat bisa membawa kebahagiaan, tapi tidak mutlak. Tapi kenikmatan, insya Allah membawa kebahagiaan. Saya berikan contoh sedikit sebelum saya tutup khutbah ini. Kehidupan petani dengan kehidupan konglomerat. Petani jam 11 sudah lapar. Tanpa vitamin nafsu makan stabil. Makan di atas pematauan sawah yang bertahtakan lumpur dengan rumput. Cuci tangannya air sawah. Tapi sepiring dua piring lewat, keringat mengucur sekujur badan. Nikmat. Di sisi lain konglomerat yang bergeliman dengan harta. Kembali jam 2, jam 3 siang menghadapi meja kaca yang steril, di atasnya terhidang lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Tapi sesendok 2 sendok, sepiring tidak habis, tidak setetes keringat pun keluar dari tubuhnya. Padahal kualitas makanan jauh berbeda. Sekarang kita coba-coba balik. Bagaimana sang konglomerat dibawa ke pematang sawah untuk menikmati hidangannya sang petani. Lalu bertanya petani, mana cuci tangan? Petani mengatakan, semua air yang terhampar di sini Pak adalah cuci tangan. Tidak bisa masuk makanan itu di tubuh orang konglomerat. Tapi bagaimana kalau dibalik lagi? Kalau petani yang dibawa menghadapi mejanya sang konglomerat, kira-kira dibersihkan Pak? Inilah kenikmatan yang selalu kita minta. Justru kita selalu membaca setiap hari ini ihdinas siratal mustaqim supaya kita juga mendapatkan harta, mendapatkan pangkat, mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari seluruh fasilitas yang diberikan Allah itu adalah menjadi kenikmatan buat hidup kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kamu benci Allah dan orang-orang yang sesat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah akan terus berada pada diri kita semua. Semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan dimanapun kita berada, insya Allah senantiasa mengiringi kita, sehingga di rumah, di luar rumah, atau di tempat kerja, tempat manapun yang kita lalui, hidayah Allah tetap ada, sehingga hidup kita terasa nikmat selalu, insya Allah bahagia hidup di dunia, selamat nanti masuk surga di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-qadrun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa 'ala man amara bi amri al-badani bi nafsi wa tadha bi malaikati sabri kursi. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قدير الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا سرارنا واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان والإحسان والمنكر والبغي